5. Tanda kamu orang yang bermental korban. Merasa tertindas, sering dibully, sering dianggap remeh, pastinya sangat tidak mengenakan. Orang lain sebagai pelaku memang pantas banget untuk kita salahkan. Di sisi lain, ternyata diri kita sendiri juga bisa jadi penyebabnya. Coba deh kita cek bareng-bareng poin berikut. Jangan-jangan kamu memang orang yang bermental korban. Yuk, berubah dan perbaiki diri. 1. Kamu selalu merasa lebih rendah dibanding siapapun. Tanda pertama kamu bermental korban adalah ketika kamu selalu merasa lebih rendah dibanding orang lain. Kamu merasa pencapaian yang kamu raih gak ada apa-apanya dibanding siapapun. Kalau kamu aja memandang rendah dirimu sendiri, gimana bisa orang lain menghargai dirimu? Beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri, seperti 1. Fokus pada kelebihan diri sendiri. Buatlah daftar kelebihan yang Anda miliki dan ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 2. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. 3. Latih kepercayaan diri. Cobalah melakukan hal-hal kecil yang dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda, seperti berbicara di depan orang banyak atau mencoba hal baru yang Anda tidak pernah lakukan sebelumnya. 4. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, jadi jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Fokuslah pada pencapaian Anda sendiri dan bukan pencapaian orang lain. 5. Berbicara dengan seseorang, karena berbicara dengan seseorang dapat membantu mengatasi perasaan rendah diri. Cobalah berbicara dengan teman atau keluarga Anda, atau mencari bantuan dari seorang profesional jika diperlukan. 2. Sifat tegas sama sekali gak ada dalam dirimu. Kurangnya sifat tegas dan selalu menerima hinaan orang lain, sambil tersenyum juga bisa jadi salah satu penyebab kamu gampang ditindas. Predikat korban jadi gampang juga melekat di kamu kalau begini kan. Makanya, cobalah untuk berlatih bersikap lebih tegas agar gak ada yang gampang menyepelekanmu. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang tegas dan sebaliknya ada juga yang gampang terpengaruh. Tak jarang, kita pasti punya 1 atau 2 teman yang tidak tegas, jadinya hanya ikut-ikutan orang lain karena tidak punya pendirian. Kita juga sebenarnya bisa sambil introspeksi diri. Jangan-jangan kita juga selama ini sering tidak tegas pada diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Berikut ini adalah cara melawan semua pikiran negatif yang hinggap di benakmu agar kamu bisa membuat keputusan jadi tegas selayaknya pria dewasa. 1. Selalu perlakukan dirimu sebagai seorang pemimpin. Kamu adalah pemimpin untuk dirimu sendiri. Kalau kamu belum menyadari itu, kamu akan selalu insecure dalam hal apapun, termasuk membina hubungan. Jangan selalu mengikuti orang lain dan menuruti saja kemauan mereka. Tidak ada yang salah dengan membuat keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang. Bayangkan saja orang-orang yang kamu kagumi sebagai contoh. Wanita menyukai pria yang berani membuat keputusan yang lain daripada yang lain. 2. Selalu buat keputusan dengan percaya diri. Bersikap percaya diri saat membuat keputusan sama sekali tidak sulit. Di lingkungan kerja, buatlah daftar berisi semua kemampuan dan prestasi pekerjaan yang telah kamu raih. Orang yang percaya diri adalah orang yang yakin dia berkemampuan baik. Oleh karena itulah, dia berani membuat keputusan. Di depan pasangan, cari tahu secara pasti apa yang kamu inginkan dalam hubungan. Lalu pertimbangkan secara matang kerugian dan keuntungan yang akan kamu dapatkan sebelum membuat keputusan. 3. Selalu belajar dari kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Salah satu cara terbaik membuat keputusan dengan mandiri dan percaya diri adalah dengan belajar dari semua kesalahanmu di masa lalu. Sama seperti saat bermain games. Kamu harus kalah dulu berkali-kali sebelum kamu akhirnya menguasai permainan dan memenangkan level yang kamu mainkan. Tidak berbeda di kehidupan nyata, kepercayaan diri dan ketepatan diri dalam membuat keputusan tidak bisa didapatkan secara instan.
Jangan takut membuat kesalahan selama kamu terus mau belajar darinya. 4. Selalu fokus dengan kelebihan yang kamu miliki dan semua pencapaian diri yang sudah kamu raih sejauh ini. Selalu ingat-ingat prestasi dan keahlian kamu sejauh ini yang telah membawamu ke hal-hal positif yang kamu alami saat ini. Jangan terlalu fokus dengan kesalahanmu. Fokus saja ke pencapaian yang telah kamu raih hari ini. 5. Selalu buat keputusan dengan menyambut segala konsekuensi yang akan kamu terima. Daripada takut dengan konsekuensi, lebih baik sambutlah dengan tangan terbuka. Ketika kamu sulit membuat keputusan, karena tidak tahu dampaknya yang akan terjadi di masa depan, sebaiknya kamu pasrah saja dan biarkan apa yang bakal terjadi tetap terjadi. 3. Bahkan ketika direndahkan, kamu merasa hal itu wajar. Tanda bahwa kamu bermental korban juga dilihat dari bagaimana pandanganmu terhadap sikap orang lain kepadamu. Jika kamu merasa wajar saat direndahkan, maka ada baiknya kamu mulai memperbaiki pola pikir seperti ini. Pola pikir kita sangat berpengaruh terhadap cara kita bertindak dan mengambil keputusan. Karena kamu merasa hal tersebut wajar, akhirnya akan menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Padahal kamu tahu, kamu punya batasan yang tidak boleh dilanggar orang lain. Tetapi, karena tidak enakan, kamu selalu melanggar batasan tersebut sehingga orang lain juga bersikap seenaknya terhadapmu. Jangan risau jika kita kerap direndahkan. Berikut ini sikap yang mesti kamu pahami. Apa saja kira-kira? Nah, jika kita kerap disakiti melalui kata-kata hinaan orang lain yang merendahkan, tak perlu ambil pusing. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita selalu sabar dan mengendalikan diri agar tidak terpancing untuk ikut-ikutan berbuat dosa yang demikian pula. Balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan, semoga dengan begitu si dia yang menyakitimu akan terbuka hatinya dan berubah menjadi baik. Menganggap bahwa kata-kata hinaan dan merendahkan itu hanyalah hembusan angin lalu yang tak perlu diambil hati apalagi dipikirkan terlalu dalam. Sekecil apapun usaha yang telah dilakukan oleh orang lain, itu lebih mulia daripada hanya omong kosong belaka. Jadi hargailah mereka. Tapi kalau kita yang berusaha dan kita tidak dihargai, itu bukan masalah. Karena memang sudah seharusnya kita berusaha dengan ketulusan hati, bukan dengan pamrih. Jangan sampai karena kamu terus-menerus disakiti lantas itu menjadi alasan untuk berubah menjadi pribadi yang buruk ya. Ingat, semua perbuatan baik dan buruk manusia ada catatannya. Dan pada hari kemudian, balasan dari perbuatannya itu akan diberikan. Jadi, jangan sampai di kelak hari kemudian kita menjadi golongan yang merugi. Menjadi orang baik memang tidak mudah. Bahkan orang baik seringkali dimanfaatkan kebaikannya oleh orang-orang yang bejat. Tapi tetaplah berbuat baik, karena berbuat baik itu tidak ada ruginya. Wajib kita sadari bahwa memang beginilah kehidupan, ada kalanya kita merasakan kepahitan dalam perputaran rodanya. Namun, yakinlah bahwa kepahitan itu tidak selamanya. Hanya saja memang pahit. Manis itu bergiliran menimpa para pelaku kehidupan agar mereka pandai bersyukur di kala senang dan juga supaya pandai bersabar di kala susah. Karena Tuhan akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang pandai bersyukur dalam menjalani hidup. Dan Tuhan juga akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sabar dalam berjuang menuju keridaannya. 4. Bukannya memperbaiki diri, kamu malah terus menerima kekuranganmu. Orang yang bermental korban juga pastinya gak punya inisiatif untuk berubah. Membiarkan semuanya terjadi seperti itu dan menerima perlakuan buruk, terus-menerus juga bisa dibilang sebagai salah satunya. Kalau gak mau jadi korban terus-menerus, ya kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Saat tidak mau memperbaiki diri kamu, maka kamu sama saja dengan orang yang tidak punya pendirian, sehingga gampang sekali diatur orang lain. Jika kamu mudah diatur, orang lain akan gampang menyuruhmu melakukan segala sesuatu dan pada akhirnya kamu hanya dimanfaatkan. Menerima kekurangan diri bukan berarti sekadar pasrah. Suka atau tidak suka, kita dihadapkan pada kenyataan
bahwa memang pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada saja hal-hal di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Rambut yang kurang tebal, tubuh yang kurang ramping, otak yang kurang cerdas, dan berbagai kurang-kurang yang lain. Kalau kekurangan diri merupakan suatu bagian yang alamiah dalam hidup kita sebagai manusia, mau sampai kapan kita terus menutupi, menyesali, dan mengutukinya? Bukannya dapat memperbaiki keadaan, yang ada malah kita semakin menderita. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa sungguh tidak apa-apa untuk memiliki kekurangan dalam diri. Gaungkan kembali. Nobody is perfect and it is perfectly fine to be imperfect. Setelah menyadari hal tersebut, kita dapat masuk ke misi selanjutnya. Menerima kekurangan diri sendiri dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri pula. 5. Paling gak bisa bilang tidak atau menolak permintaan orang lain. Gampang mengiyakan orang lain dan gak bisa menolak sebuah permintaan juga jadi salah satu tanda kamu bermental korban. Kamu gampang dimanfaatkan orang lain karena hal ini. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari sikapmu ini. Tidak salah memang membuat orang lain merasa senang dengan perbuatan baikmu. Tapi kamu harus tetap punya prinsip dan batasan yang jelas. Jangan sampai kamu mengorbankan kesenangan pribadimu agar bisa menyenangkan orang lain. Sikap seperti ini hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saat kita jadi korban terus-menerus, mungkin kita memang bisa menyalahkan orang-orang yang memanfaatkan kelemahan dan kebaikan kita. Namun, jika terus terulang dan kita selalu merasa wajar diperlakukan demikian, itu artinya kitalah yang bermental korban. Memang ada beberapa orang yang lebih sulit untuk menolak orang lain, karena kekhawatiran akan menyakiti orang tersebut. Kebiasaan ini bisa dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu. Pengaruh kebiasaan dalam keluarga. Faktor eksternal lainnya yang perlu dikhawatirkan adalah apabila kebiasaan ini menyebabkan seseorang menjadi tidak dapat mengungkapkan keinginannya dengan bebas. Jika kondisi ini berlangsung terus, maka dapat menyebabkan stres psikologis tertentu sampai dengan gangguan kesehatan mental, seperti depresi atau gangguan kecemasan. Saran saya, coba belajar untuk menolak hal yang sekiranya tidak Anda sukai atau bertentangan dengan keinginan Anda. Memang tidak mudah tetapi harus dicoba perlahan-lahan. Jika masih sulit mengatakan tidak, Anda bisa coba untuk bernegosiasi, misalnya dengan menyampaikan pendapat Anda mengenai suatu hal kemudian mencari titik tengahnya, agar pendapat Anda dan pendapat orang yang ingin Anda tolak bisa bertemu di tengah-tengah. Jangan ragu juga bercerita dengan orang terdekat Anda mengenai keluhan Anda ini. Silakan coba juga berolahraga teratur setiap hari minimal 30 menit dan mengikuti meditasi atau yoga untuk membantu mengatasi rasa sedih Anda. Anda juga dapat berkonsultasi dengan psikolog terdekat jika keluhan ini sudah mengganggu aktivitas Anda sehari-hari.